Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Dan juga pastinya harus terus semangat, karena kita akan mempelajari hal-hal baru setiap harinya. Dan semoga juga Ananda masih terus fokus. Baik Ananda, kita kembali belajar tema 4, subtema 3 tentang hak dan kewajibanku bertetangga. Hari ini tentang pembelajaran 3. Pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran 1 dan 2, kita juga membahas tentang hak dan kewajiban kita ketika bertetangga. Nah, sudah kita pelajari juga apa itu pengertian dari hak dan apa pengertian dari kewajiban, dan bagaimana sifat kita ataupun hak dan kewajiban kita dalam bertetangga. Nah, hari ini pembelajaran kita itu sudah masuk pada pembelajaran 3. Nah, kita pelajari terlebih dahulu apa tujuan kita mempelajari materi ini. Nah, dari tujuan pembelajaran ini maka kita dapat mengetahui apa materi kita pada hari ini. Tujuan yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan kalimat saran dengan tepat. Dan yang kedua, siswa dapat menyelesaikan perkalian dengan hasil yang sudah diketahui. Yang ketiga, siswa dapat mendesain karya dekoratif dengan menggunakan kantong kertas. Jadi, pada pembelajaran hari ini kita kembali membahas tentang ungkapan saran dan juga perkalian dengan hasil yang sudah diketahui, dan juga ada SPDP tentang karya dekoratif. Nah, kita masuk pada materi kita yang pertama, yaitu tentang teks yang berjudul Panen Rambutan. Di sini kita akan sama-sama membaca teks ini. Nah, Ananda juga baca ya. Nah, ikuti apa yang Miss baca. Kita mulai. Panen rambutan. Lani berkunjung ke rumah Beni. Di rumah Beni sedang panen rambutan. Beni ingin membagi hasil panennya kepada tetangga. Setiap hari tetangga selalu melihat buahnya. Setiap hari ada juga tetangga yang ikut membersihkan daun yang gugur dan bertebaran. Sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Pada hari itu hasil panen Beni sebanyak 500 buah rambutan. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Ayah meminta Lani membantu Beni bekerja dengan gembira. Ananda, dari teks ini yang sudah selesai kita baca, coba Ananda perhatikan dan amati di manakah di sini yang merupakan kalimat saran. Siapa yang sudah menemukan? Ya, benar. Nah, ada di sini kalimat saran yang pertama. Ada kata sebaiknya tetangga ikut menikmati hasil panen. Nah, ini merupakan saran dari ya benar, ayah. Jadi karena daun buah rambutan Beni itu terkadang tetanggalah yang ikut membersihkannya, maka Beni juga harus membagikan hasil panen kepada tetangga karena tetangga juga sudah melihat buahnya. Dan di mana lagi Ananda di sini yang merupakan kalimat saran? Siapa yang bisa menemukan? Coba dicari. Iya, benar, ada di sini. Ayah menyarankan tetangga dekat didahulukan. Setiap tetangga harus mendapat rambutan yang sama banyak. Nah, itu merupakan kalimat saran. Merupakan saran ayah kepada Beni. Iya, benar Ananda. Berarti Ananda sudah paham bagaimana yang disebut dengan kalimat saran. Nah, sebagaimana kalimat saran itu merupakan kalimat yang diberikan seseorang untuk kita untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Nah, itulah dia kalimat saran. Di sini selanjutnya kita akan berlatih tentang kalimat saran. Nah, Ananda, kita akan berlatih untuk memberikan saran terhadap teks yang ada di sini. Yang pertama, Beni ingin membagi rambutan kepada tetangga. Ia tidak dapat melakukannya sendiri.
Apa saranmu? Apa ya kira-kira saran kita yang ingin kita berikan kepada Beni? Apa ya? Ananda bisa jawab? Ya, pastinya karena sudah pada paham bagaimana menyusun kalimat saran. Jadi di sini Miss akan sampaikan menurut Miss ya, saran Miss sebaiknya Beni meminta bantuan teman-temannya supaya pekerjaan Beni terselesaikan. Wah, itu saran dari Miss. Anak-anak Miss, silahkan susun sarannya sendiri ya. Coba dijawab ya di video ini. Nah, coba disebutkan saran Ananda untuk kalimat pertama. Nah, setelah Ananda selesai menyampaikan saran Ananda, kita masuk pada kalimat yang kedua. Beni tidak memiliki wadah untuk membawa rambutan. Apa saranmu? Nah, di sini Miss akan sampaikan saran Miss terlebih dahulu ya. Saran Miss adalah sebaiknya Beni menggunakan plastik bekas yang ada di rumahnya. Nah, Ananda, silakan berikan saranmu. Setelah Ananda berikan saran, maka lanjutkan pada kalimat yang ketiga. Berikan saran Ananda terlebih dahulu, baru Ananda lanjutkan videonya. Oke, kita lanjut pada kalimat ketiga. Belum semua tetangga Beni mendapatkan rambutan. Apa saranmu? Jadi tetangga Beni itu semuanya belum mendapatkan rambutan. Apa ya saranmu, Ananda? Nah, silahkan ya. Nah, di sini Miss sampaikan saran Miss. Sebaiknya Beni memanen kembali agar semua tetangga kebagian buah rambutan. Wah, itu saran dari Miss. Nah, saran Ananda juga silahkan disebutkan. Wah, udah pada jago-jago ya. Bagaimana itu menyusun kalimat saran. Oke, kita lanjut pada pembelajaran selanjutnya, yaitu tentang perkalian yang sudah diketahui hasilnya. Nah, di sini kita akan berlatih ya. Nah, dengarkan baik-baik soalnya. Lani membantu Beni menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi? Berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Nah, di sini berarti pertanyaannya Ananda, berapa banyak tetangga yang akan diberikan oleh Beni dan berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Nah, hasilnya sudah kita ketahui. Rambutannya itu ada 500. Nah, 500 rambutan ini akan kita bagikan ke berapa tetangga dan buah yang akan diterima tetangga itu berjumlah berapa? Nah, cara mengerjakannya itu yang pertama adalah kita akan mengalihkan antara banyak tetangga dikali berapa yang didapatkan tetangga dengan buah tersebut. Di sini kita akan tentukan berapa buah yang diterima oleh masing-masing tetangga. Kita akan tulis di sini. Nah, pertama kita harus membagikan 500 ini dibagi 5. Nah, kemudian barulah kita dapatkan hasilnya di sini. Berapa buah yang didapatkan masing-masing tetangga. Kan ada 5 tetangga. Nah, tetangga yang 5 ini masing-masing dapat berapa buah? Nah, caranya itu kita bagikan 500 dengan angka 5. Nah, untuk memudahkannya, Ananda harus hafal perkalian. Nah, 5 dikali berapa? Yang hasilnya itu 500. 5 dikali berapa yang hasilnya itu 500? Atau angka berapa yang ketika dijumlahkan sebanyak 5 kali itu hasilnya 500? Coba ya, kira-kira kalau misalnya 100 ditambah 100 kita buat ya. Jadi kalau 500, coba kita ya, 100 ditambah 100 ditambah 100 ditambah 100 berapa kali nih? 1, 2, 3, 4. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Tambah 100, 300, tambah 100, 400, ditambah 100, 500. Ada berapa angka 100 di sini? 1, 2, 3,
45. Berarti kalau 5 kali angka 100, maka hasilnya 500. Nah, menjadi di sini berarti hasilnya juga 100. Karena 5 kali angka 100 itu hasilnya sama dengan 500. 5 dikali 100. Nah, juga kita bisa juga menggunakan cara kita bagikan langsung antara 500 dengan 5. Nah, kita coba bagikan ya. 500 dibagi 5. 500 dibagi 5 ya. 500 dibagi 5. Nah, berapa ya hasilnya ya? Nah, jadi kita cari perkalian yang hasilnya itu 50. Pada perkalian 5. 5 dikali berapa yang hasilnya 50? Siapa yang tahu? Ya, benar. 10 dikali 5 itu hasilnya 50. Maka kita harus di sini 10 karena 10 dikali 5 itu hasilnya 50. Nah, kalau 50 dikurang 50 maka hasilnya 0. Nah, sisalah si 0 yang ini karena tadi kita masih bagikan yang 50. Maka 0 yang ada di sebelah sini kita naikkan ke atas. Nah, jadilah 500 dibagi 5 itu 100. Jadi di sini itu nilainya 100. Nah, begitu ya. Nah, jadi Ananda, hasil perkaliannya ini sudah diketahui. Nanti bisa untuk mendapatkan hasil yang sebelah sini, yang berada di sebelah kanan ini, itu bisa kita dapatkan dari hasil dibagi dengan yang sebelah kiri. Maka akan mendapatkan jawaban yang ada di sini. Jadi setiap tetangga itu mendapatkan 100 buah rambutan. Jadi 5 tetangga itu masing-masing dapat 100. Karena kalau 5 tadi kita jajarkan 100 ditambah 100 sampai 5 kali itu hasilnya 500. Semoga Ananda paham ya dengan materi perkalian dengan nilai yang sudah diketahui. Nah, selanjutnya kita masuk pada materi dengan perkalian yang hasilnya sudah diketahui. Nah, di sini kira-kira Ananda kita akan mencari angka yang apabila kita kalikan maka hasilnya itu akan menghasilkan nilai yang ada di sebelah sini. Nah, kira-kira kalau misalnya perkalian, angka berapa kira-kira yang mau kita kalikan dan hasilnya itu 500. Nah, di sini Miss akan coba nilainya itu adalah 250. 250 itu dikali berapa yang hasilnya itu 500. 250 itu dikali berapa yang hasilnya 500. Nah, jadi kita coba ya di sini ya. Kalau 500 itu kita bagi dengan 250. Nah, hasilnya ini kita bagi dengan ini. Berapa ya? Kita bagi dengan 250. Nah, 500 dibagi 250. Nah, jadi Ananda harus tahu perkalian, maka akan tahu mengerjakan pekerjaan hari ini. Nah, 500 dibagi 250. Nah, kira-kira 250 kita coba ya perkalian. 250 dikali 1 sama dengan 250. 250 dikali 2 berapa Ananda? Kalau 250 tambah 250 hasilnya? Iya benar, 500. Maka berarti 250 itu dikali berapa yang hasilnya 500, maka jawabannya itu 2. Maka di sini 2 dikali 250 sama dengan 500 dan di sini 0. Maka hasilnya itu 2. Nah, karena 250 dikali 2 itu hasilnya 500. Maka di sini kita tulis angka 2.
Jadi 520 itu dikali 2 hasilnya sama dengan 500. Nah, kemudian kita akan coba pada nomor 2. Nomor 2 di sini Ananda ada angka 125. Nah, pada perkalian 125 dikali berapa yang hasilnya itu 500. Kita akan coba ya. Nah, kita buat perkalian 125 dikali 1 sama dengan 125. 125 dikali 2 sama dengan berapa Nanda? Ya benar, 250. 125, kita coba lagi ya. 125 dikali 3 sama dengan berapa? Kalau kita kalikan dengan 3 berarti kita jumlahkan 125 ditambah 125 ditambah 125. Atau ini 250 ditambah 125. Berapa Nanda? Sama dengan 375. Ya benar. 375. Nah, kalau 125 dikali 4 itu berapa? Nah, ini kan udah 375. Nah, 375 kalau ditambah 125 berapa? 375 kita tambahkan dengan 125. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Naik 1. 1 ditambah 7 8. 8 ditambah 2 sama dengan, iya benar, 10. 1 ditambah 3, ya 4. 4 ditambah 1, ya 5. Jadi 125 dikali 5 dikali 4 sama dengan 500. Maka jawabannya adalah 125 dikali 4. Maka di sini jawabannya 4. Maka hasilnya menghasilkan 500. Nah, semoga Ananda pahami ya. Silahkan latihan di rumah agar lebih paham lagi. Oke, kita lanjut pada materi yang selanjutnya. Nah, jadi ini ya jawabannya ya. Nah, kemudian kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu tentang, iya benar, kreativitas kita. Nah, coba Ananda amati kantong kertas yang ada di sini. Lihat kantong kertas yang dibawa Lani. Ini tuh yang dibawa Lani untuk tempat rambutan yang mau dibagikan. Coba sebutkan bentuk-bentuk motif yang ada pada hiasan kantong kertas. Nah, gambar yang pertama, itu motifnya apa? Ya, benar, motif bunga. Pada yang kedua, ini motif apa? Ananda? Iya benar, ada segitiga dan juga hiasan lainnya. Kemudian yang ketiga, apa motifnya Ananda? Persegi. Kemudian yang di sini juga ada motif lingkaran atau bulat-bulat dan juga ada juga persegi ini yang ada di sini nih, ada juga perseginya. Nah, Ananda kemudian coba kita lihat, sebutkan itu warna yang ada pada kantong kertas yang ada di sini. Nah, yang pertama warna apa saja? Warna apa ini Ananda? Ya benar, pink. Yang kedua warna, iya, kuning. Yang ketiga warna, ya biru. Dan yang keempat warna coklat. Nah, ini merupakan kertas kantong yang disediakan untuk rambutan. Ada warna-warnanya dan juga ada motifnya. Jadi silahkan dipilih motifnya. Jadi di sini ada motif lingkaran, ada motif segitiga, dan ada motif bunga-bunga dan yang lainnya. Boleh dipilih motif apa saja ya. Nah, jadi tugasnya itu buat di rumah
gambar di buku gambar saja ataupun di buku tulis itu, buat kotak-kotak terlebih dahulu, kemudian buat pola yang Ananda inginkan pada kantong kertas yang Ananda ingin buat itu, membuat gambar kantong kertas dengan motif yang Ananda sukai. Oke, mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Apabila ada kesalahan, Miss mohon maaf, dan semoga Ananda paham materi kita tentang kalimat ungkapan saran dan juga perkalian yang hasilnya sudah diketahui. Miss tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.